Berdasarkan derajat patogenitasnya, protozoa terbagi atas dua, yaitu patogen atau berbahaya bagi manusia dan yang non-patogen atau tidak berbahaya bagi manusia. Berdasarkan alat gerak yang dimiliki oleh protozoa, terbagi atas 4 kelas, yaitu Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Kalau Rhizopoda, dia menggunakan alat gerak pseudopodi atau diartikan kaki palsu. Kalau kelas Flagellata, dia mempunyai alat gerak flagel. Kemudian Ciliata, dia mempunyai alat gerak silia atau bulu getar. Sedangkan Sporozoa, dia tidak memiliki alat gerak. Ini adalah contoh tabel protozoa parasit pada manusia. Ada kelas Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Kita lihat Rhizopoda, contohnya ada protozoa pada intestinal, yaitu pada saluran pencernaan. Kemudian ada protozoa atrial di dalam rongga mulut, rongga usus, dan urogenital. Urogenital di sini adalah saluran kencing dan saluran reproduksi. Kemudian ada protozoa darah dan jaringan. Contoh Rhizopoda ada Entamuba, Stolytica, Entamuba coli, Endulimax nana, Iodamuba busci. Kemudian ada Entamuba gingivalis. Untuk yang Flagellata, di intestinal ada Giardia lamblia, Silomastic mesni, dan Trichomonas hominis. Kemudian pada urogenital ada Trichomonas vaginalis. Ada juga pada rongga usus ada Trichomonas tenax. Untuk protozoa darah dan jaringan Flagellata ini ada Leishmania dan Trypanosoma. Kemudian Ciliata kita lihat ada satu nama yaitu Balantidium coli, bisa di intestinal dan rongga usus. Kemudian ada Sporozoa, itu yang di intestinal ada Isospora. Kemudian pada darah dan jaringan ada Plasmodium pada jaringan darah, kemudian pada jaringan tubuh ada Toxoplasma. Di sini kita lihat tabel patogenitas protozoa usus. Ada spesiesnya, ada Amoeba atau kita namakan kelas Rhizopoda. Kemudian ada Flagellata, kemudian ada Ciliata. Nah, kita lihat Amoeba itu ada Entamuba histolytica, Entamuba coli, Entamuba hartmanni, Endolimax nanus, Iodamuba musci, dan di Entamuba fragilis. Kemudian kita lihat patogenitasnya. Kita lihat yang Entamuba histolytica. Hanya amoeba ini yang umumnya patogenik terhadap manusia, dapat menyebabkan disentri atau abses. Tapi yang lain, Entamuba yang lain dan jenis amoeba yang lain tidak patogen. Nah, tetapi yang Entamuba coli kita lihat tidak patogen tapi sangat sering ditemukan. Jadi kita harus bisa membedakannya dengan Entamuba histolytica yang patogen. Kemudian yang lain, amoeba yang lain tidak patogen, namun membedakannya sulit. Tetapi tidak begitu perlu, yang penting bisa membedakan antara spesies-spesies ini dengan Entamuba histolytica yang patogen. Oke, kemudian yang Flagellata. Ada beberapa yaitu Giardia intestinalis, Trichomonas hominis, dan Silomastic mesni. Dan kita lihat patogenitasnya yang patogen hanya ya Giardia intestinalis atau nama lainnya itu Giardia lamblia. Kemudian kita lihat yang Ciliata hanya ada satu nama itu Balantidium coli. Ya, Balantidium coli patogenitasnya itu patogen. Nah, kita lihat gambar yang di sampingnya. Ada A itu amoeba ya, gambarnya seperti ini. Kemudian yang F itu Flagellata. Nah, dia punya flagel, ciri khasnya
Kemudian yang gambar C itu adalah ciliata. Ya, dia punya bulu-bulu silia di tubuhnya. Kita masuk untuk mengenal lebih jauh mengenai rhizopoda atau dinamakan amoeba. Kita harus mengetahui bentuk vegetatifnya atau bentuk motilnya, bentuk trofozoitnya, atau bentuk aktif. Ya. Nah, kemudian ada bentuk yang lain, yaitu bentuk kista atau bentuk tidak aktifnya. Ada 6 spesies amoeba yang hidup dalam rongga usus besar manusia, yaitu Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, Entamoeba hartmanni, Iodamoeba buschi, Entamoeba fragilis, dan Endolimax nana. Dan satu spesies yang hidup di rongga mulut yaitu Entamoeba gingivalis. Nah, semua amoeba ini tidak patogen dan hidup sebagai komensal pada manusia, kecuali satu, yaitu Entamoeba histolytica yang dapat menjadi patogen. Ada 2 bentuk protozoa yang bisa ditemukan, yaitu tropozoid dan kista. Namun, agar kita bisa lebih mudah mengenalinya, maka kita harus mengenal bentuk tropozoidnya. Karena kalau kita kedatangan sampel feses, nah jangan sampai ditunda pemeriksaannya lebih dari 2 jam, karena nanti bentuk tropozoidnya akan merubah diri menjadi kista, sehingga kita lebih susah untuk memeriksanya. Kalau tropozoid mudah untuk dibedakan, tapi kalau kista lebih sulit karena sama-sama bentuknya bulat, seragam. Oke, nah tropozoid ditemukan dalam feses encer, feses berlendir, dan feses lunak. Sehingga kalau kita menerima sampel feses dan keadaannya kalau pada penyakit disentri atau diare itu kan encer dan berlendir. Nah, untuk yang disentri ini silahkan nanti kalau terima feses yang berlendir begitu, lendirnya yang ada darahnya itu dulu yang diperiksa. Karena kita akan mencari tropozoidnya di sana. Oke, kemudian berbagai karakteristik yang berguna untuk identifikasi bentuk motil atau bentuk bergerak protozoa usus adalah kita lihat dari ukurannya, sitoplasmanya, pseudopodianya, intinya, kemudian ektoplasmanya, endoplasmanya, vakuola, badan inklusi atau benda-benda yang berada di dalam tubuh amoeba tersebut bisa berisi eritrosit, bakteri, sel ragi atau debris sisa-sisa sel, dan lain-lain. Kemudian kita lihat membran intinya atau disebut kromatin. Kemudian kariosom inti. Kemudian flagel. Kemudian membran bergelombang, apakah ada atau tidak. Di sini ada ilustrasi bagian-bagian tubuh amoeba yang penting tadi. Kita lihat ada sitoplasma, ada inti yang di tengah bulat ya. Kemudian ada pseudopodia atau yang kita sebut pseudo itu palsu, podia itu adalah kaki ya. Atau kita sebut kaki palsu, pseudopodia saja kita sebutnya. Kemudian ada ektoplasma, ekto itu luar ya, berarti plasma bagian luar. Kemudian endoplasma, plasma bagian dalam. Kemudian ada vakuola, ada bagian kosong atau ruang kosong di dalam sel. Kemudian ada badan inklusi, benda-benda yang berada di dalam sel. Bisa berisi eritrosit. Kemudian ada juga berisi bakteri, sel ragi atau sel jamur, ragi itu jamur ya, jamur satu sel. Kemudian ada juga yang isinya debris sel atau sisa-sisa sel. Kemudian kita lihat lebih dalam intinya, bagaimana keadaan membran intinya yang dibentuk dari kromatin-kromatin. Kemudian ada kariosom inti, titik kecil di dalam inti.
bagaimana besarnya dan letaknya. Kemudian, kalau bukan rhizopoda, kita mendapatinya flagellata atau ciliata. Misalnya ini ada flagellata. Kita lihat flagelnya ada berapa, ya. Kemudian letaknya di mana. Kemudian ini yang bisa menjadi ciri utama juga, adakah membran bergelombang, ya, atau undulating membran. Nah, itu ciri khas pada Trichomonas.